Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui masih haus akan kekuatan, tetapi pengejaran kekuatan secara membabi buta akan dengan mudah membawa orang ke jalan yang salah. Tidak ada batasan kekuatan. Selain mengejar kekuatan kasar, seseorang juga harus mengejar ketepatan dalam teknik, membiarkan kekuatan seseorang melampaui batasan fisik dan ditampilkan sepenuhnya. Ini dalam teori. Pada prinsipnya, orang dapat bekerja ke arah ini, tetapi pada kenyataannya, pada tingkat kekuatan ini, itu adalah permainan angka absolut yang sederhana. Untuk maju lebih jauh sangatlah sulit secara astronomis. King Sui, tampaknya ada kehancuran mistik ilahi yang muncul di kota Chaos. Haruskah kita pergi dan melihatnya? King Sui dengan santai berlatih tinju Kaisar Yu ketika Bei Huang Fan menemukannya. Kota Chaos, reruntuhan mistik ilahi, apa itu? King Sui bertanya dengan bingung. Dia telah mendengar tentang kota Chaos dan tahu satu atau dua hal tentang itu. Dia bertanya tentang reruntuhan mistik. Aku tidak terlalu tahu detailnya, tapi sepertinya itu adalah harta karun kuno yang dipenuhi dengan banyak jebakan. Beberapa orang dari domain Raja Iblis atau bahkan 3 wilayah tengah sedang menuju. Benar-benar hidup di sana. Harta karun pasti memiliki banyak hal baik di dalamnya. Bei Huang Fan tertawa. Ini kabar baik. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan besar ini. Berapa banyak orang yang harus kami kirim? King Sui berkata setelah berpikir. Itu wajar untuk memperjuangkan keuntungan. Atau setidaknya, memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan berbagai kekuatan lokal dan yang berasal dari domain bumi dan surga yang terbengkalai. Kamu putuskan. Saya akan mengikuti instruksi Anda, jawab Bei Huang Fan. Bagus, keharmonisan perkawinan. King Sui berkata dengan bercanda saat dia menarik tangannya. Bei Huang Fan meliriknya dengan lembut. Matanya yang menawan membuat King Sui tidak dapat memikirkan pemandangan indah dari beberapa malam terakhir. Gambar-gambar yang memprovokasi membuat King Sui berdebar-debar. Ketika Bei Huang Fan memperhatikan pandangan invasif King Sui, dia mulai panik dan menjadi lebih malu. Dia juga tidak bisa tidak memikirkan malam-malam di mana dia melakukan beberapa tindakan yang sangat berani. Hal-hal yang tidak pernah dia duga akan dia lakukan sendiri. Awalnya sedikit bertentangan, tetapi pada akhirnya, King Sui tidak dapat mengatasinya dan harus mengubah postur tubuh. Begitulah cara manusia. Setelah bersenang-senang pertama kali, kali kedua dan ketiga berikutnya menjadi lebih mudah dan lebih alami sebelum menginginkan lebih. Belum ada beberapa hari sebelum dia benar-benar hancur. Pikiran tentang adegan memalukan dan hingar-bingar membuatnya sangat malu. King Sui merasa sangat nyaman sekarang. Dia dengan senang hati memeluknya dan berkata, "Apakah kamu sadar bahwa saya sangat puas sekarang?" Bei Huang Fan menundukkan kepalanya dan menjawab, "Apakah ini keinginan untuk memiliki atau menaklukkan?" "Ini adalah keinginan untuk cinta. Aku ingin kamu bahagia, Fan-Fan kecil. Jadi, apakah kamu suka seperti itu?" kata King Sui, terpesona. "Tidak memberitahumu. Kamu selalu berbohong padaku seperti ini." Bei Huang Fan menggelengkan kepalanya. "Jika Anda tidak memberitahu suami Anda, lalu kepada siapa Anda ingin memberitahu? Maksudmu, kamu suka jika kita menanggalkan pakaian kita dan melakukannya?" King Sui berkata dengan nakal. "Hidup bukan hanya tentang ini." Bei Huang Fan menghela nafas panjang. "Tapi ini adalah kebutuhan penting dalam hidup. Pikirkan tentang betapa hidup, menyenangkan, dan gembiranya suara Anda." "Diam, bajingan." Bei Huang Fan benar-benar tidak bisa berkata-kata sekarang. Orang ini benar-benar berani mengatakan semuanya. "Jadi bisakah kamu akhirnya memberitahuku bagaimana kamu menyukainya sekarang? Apakah kamu senang melihatku malu? Kamu adalah wanitaku."
Seorang wanita yang sangat kucintai dan seorang wanita yang sempurna di mataku. Apakah kamu tidak tahu bahwa ini bisa memuaskan jiwaku dan memberiku lebih percaya diri sehingga aku bisa membalas budi kamu lebih baik lagi? Aku bahkan bisa tampil lebih baik di malam hari untuk membuatmu lebih bahagia dengan lebih percaya diri. Kamu sudah cukup baik, Anda tidak harus menjadi lebih baik. Kamu akan membunuhku jika kamu menjadi lebih baik. King Sui berkedip karena terkejut. Kamu yang terbaik, sayangku. Tahukah Anda bahwa ini adalah penegasan terbesar bagi seorang pria? Reruntuhan mistik di kota Chaos dibuka dan tak lama kemudian, seorang ahli yang kuat telah mati, mencoba masuk. Yang lain melihat ini dan memutuskan untuk membentuk koalisi untuk menjelajahi reruntuhan. King Sui menggambarkan situasi di tempat ilahi. Tentu, semua orang ingin pergi. Faktanya, tidak banyak orang di tempat ilahi saat ini. Tidak apa-apa bagi semua orang untuk pergi ke sana bersama. King Sui dapat melindungi mereka dengan boneka pertempuran ilahi sambil meningkatkan kekuatan mereka, jadi lebih banyak orang secara alami lebih baik. Ada banyak ahli menuju ke sana dari negara air yang dipimpin oleh Nalan Hong, dengan banyak adipati yang kuat mengikuti di belakang. King Sui sangat sadar dan berhati-hati terhadap tindakan gerbang bela diri 9 benua. Meskipun gerbang bela diri 9 benua di sini hanyalah cabang samping dan kekuatan mereka tidak begitu kuat, itu masih membawa julukan 9 benua. Gengsinya mengamanatkan bahwa mereka akan menuju ke sana, didukung oleh cabang di domain lain di antara 3 wilayah tengah. Nalan King ingin pergi bersama dengan King Sui. Mereka tidak berinteraksi sebanyak saat kedua wanita itu tiba, tinggal dan makan bersama dengan King Sui. Akan benar-benar dipertanyakan kalau dia berada di sana juga. Nalan King adalah orang yang sangat bangga dan tangguh. Meskipun dia telah tergerak, dia menghentikan perasaan ini. Namun, dia menyadari bahwa dia masih jatuh cinta padanya. Hanya memikirkannya dan melihatnya akan membuat hatinya berdebar-debar. Lebih banyak lebih meriah. Berapa banyak orang yang datang? King Sui bertanya. Orang-orang yang datang kali ini semuanya dianggap cukup kuat, mungkin sekitar 30 orang, jawab Nalan King setelah berpikir. Baik-baik saja maka, ayo pergi bersama. Silakan mulai persiapan Anda. Kami akan pergi dalam waktu 1 jam, King Sui memberi perintah. Saya siap untuk pergi kapan saja, kata Nalan King dan mengangguk. Kamu sepertinya tidak terlalu bahagia. King Sui memandang Nalan King. Dia tampak bersemangat rendah. Betulkah? Nalan King bertanya. Iya, pandanganmu sepertinya pahit, seperti wanita yang ditinggalkan. King Sui bukanlah pelopor. Dia bisa dengan mudah memahami bahwa wanita ini memang menyimpan perasaan padanya. Kaulah yang pahit, kata Nalan King dengan tidak wajar. Apakah kamu mencintaiku? King Sui mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya yang cantik. Siapa yang akan jatuh cinta dengan orang narsisis sepertimu? Jangan terlalu dipikirkan. Nalan King dengan panik mundur selangkah. Wanita selalu berbohong tentang perasaan mereka. Sepertinya kamu benar-benar mencintaiku, kata King Sui dengan tegas. Kenapa kamu harus menggodaku begitu? Kamu bahkan tidak mencintaiku. Nalan King memelototi King Sui. Kenapa kamu mengatakan itu? Aku masih memikirkan kapan aku bisa meminta izin ayahmu untuk menikahimu. Aku hanya takut kamu tidak akan menerimanya. King Sui tertawa dan berkata. Pembohong, dasar pembohong besar. Ayo pergi saja. Kita harus cepat ke kota Chaos. Nalan King mengungkapkan senyum tipis, membingungkan King Sui. Pikiran wanita terlalu tidak bisa dibedakan. Dia tidak tahu di mana mereka berada sebagai pasangan. Saat cinta datang, itu tidak bisa dihentikan. Ketika cinta tidak datang, itu tidak bisa dimohon. Biarkan saja alam mengambil jalannya. Jangan memaksakannya dengan sengaja, tapi di saat bersamaan, jangan mudah menyerah. Serahkan masalah pada takdir. Apapun yang menjadi milikmu pada akhirnya akan menjadi milikmu. Ini mungkin tampak pasif, tetapi bahkan jika Anda memperoleh sesuatu dengan paksa, Anda akan menyadari bahwa Anda kehilangan apa yang Anda impikan sebagai sesuatu yang luar biasa.
Kota Chaos berada di tepi paling utara dari domain Raja Iblis. Itu adalah tempat paling menakutkan di domain Raja Iblis. Surga untuk yang kuat, neraka untuk yang lemah. Tidak ada moralitas atau empati di kota. Itu adalah survival of the fittest. Mereka yang memiliki kekuasaan bisa menjadi lalim dan apapun yang mereka inginkan tanpa menerima kritik apapun. Kekuatan akan memberi Anda segalanya dan apapun yang Anda inginkan. Dikatakan bahwa kota Chaos bukanlah nama asli kota tersebut. Itu hanya mendapat nama ini setelah semua jenis orang berbaur. Masalah hanya menjadi lebih buruk di kota ini setelah mendapatkan nama ini, karena menjadi lebih kacau dari sebelumnya. Jumlah pembangkit tenaga listrik di kota ini tidak terbayangkan. Ini adalah kota dengan jumlah rakyat jelata paling sedikit. Pusat kota hanya memiliki para pembudidaya dan tidak ada manusia, dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, mengangkangi batas-batas hidup dan mati dalam perjuangan tanpa akhir. Banyak murid dari sekte kuat ada di sini untuk meredam diri mereka sendiri dengan mencoba bertahan dan berkembang di lingkungan yang keras ini. Selalu ada zona penyangga antara setiap negara yang berfungsi sebagai jalan umum. Itu adalah jalan nasional, jalan raya antar negara. Tidak ada undang-undang imigrasi dan orang bisa keluar begitu saja dari suatu negara. Jalan nasional menghemat waktu perjalanan bagi pedagang, memberikan kemudahan dengan mengorbankan potensi ancaman dan insiden tak terduga. Kelompok King Sui sama sekali tidak lambat, dan sangat cepat dengan 9 langkah benua. Bahkan dengan binatang buas yang tanpa lelah melakukan perjalanan sepanjang malam, itu masih membutuhkan waktu. Mereka dapat melihat kota Chaos dalam waktu setengah bulan. Ketinggian lokasi kota relatif tinggi dibandingkan dengan daerah sekitarnya, seperti kota yang melayang di langit dengan aura keagungan yang tak dapat diganggu-gugat menyebar keluar. Kota Chaos sangat kompleks. King Sui tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat dia melihat kota. Ada keberadaan mengerikan yang mengintai di kota Chaos, meskipun tidak diketahui apakah itu binatang iblis atau manusia. Kota itu sendiri tidak memiliki penjaga. Hanya sedikit orang yang terlihat masuk atau keluar. King Sui tidak dapat menemukan siapapun di gerbang, hanya melihat sesekali pengembara lebih jauh ke dalam. Kota ini agak aneh, kata King Sui sambil tertawa. Kami harus berhati-hati. Saya mendengar bahwa kota ini memiliki tes masuk dan hanya mereka yang lulus yang diizinkan masuk. Nalan King mengingatkan kelompok itu. Saat Nalan King selesai, kekuatan magnet tampaknya menarik semua orang ke bawah. Meskipun kekuatannya semakin kuat, kelompok King Sui tidak akan dihalangi oleh kekuatan yang begitu lemah dan mereka dengan santai menekannya. Kekuatan itu menghilang setelah beberapa saat. Itu adalah tes sederhana. Tidak ada yang bisa mengatakan apakah tes lain dilakukan di depan, tetapi tidak mungkin ada tes kedua karena yang lemah telah disingkirkan. Semakin jauh mereka pergi, semakin banyak orang. Mereka berbaur dengan orang banyak, meskipun mereka tidak mengenal siapapun di sana. Mereka hanya bisa mencoba dan memancing berita tentang reruntuhan mistik. King Sui, saya mendapat beberapa informasi yang mengatakan bahwa kita harus pergi ke Sky Penetrating Ridge di bagian barat laut kota Chaos untuk menyaksikan tempat suci. Nuolan melapor kepada King Sui. King Sui mengangguk dan menjawab, kalau begitu mari kita langsung menuju ke Sky Penetrating Ridge. King Sui mulai mengaktifkan kekuatan Divine Soldier Soaring Blade-nya segera. Battle God Halo dan kemampuan yang tersisa yang didukung oleh gerakan tanpa konsumsi energi semuanya diaktifkan. Semua orang tahu bahwa King Sui memiliki kemampuan pendukung yang kuat. Meskipun mereka sangat kuat, tidak perlu mempermasalahkannya. Kelompok itu beranggotakan sekitar 50-60 orang. Meski jumlah ini tidak besar, tim juga tidak terlalu kecil. 3-5 orang, atau bahkan beberapa lusin juga akan cukup, karena mereka tidak bisa membalikkan langit. Pertempuran di dunia ini, bahkan antara kerajaan yang berbeda, tidak dimenangkan melalui angka. Sky Penetrating Ridge adalah pegunungan raksasa yang sangat menonjol, terlihat dari ketinggian.
Bagian dari kota Chaos ini hanyalah Sky Penetrating Ridge yang juga merupakan bagian dari Pegunungan Penetrasi Langit, pegunungan terbesar yang melintasi 9 benua. King Sui ingat bagaimana dia pernah memasuki Pegunungan Penetrasi Langit di benua ilahi Kemenangan Timur. Yang dia pikirkan saat itu hanyalah pegunungan itu benar-benar luas, tetapi apakah itu benar-benar lintas benua? Melihat dari atas, Pegunungan Penetrasi Langit seperti naga yang sombong dan tak berujung, membentang di luar cakrawala. King Sui tidak terlalu tertarik dengan masalah ini, karena ini tidak terlalu mengejutkan. Sebenarnya ada peluang bagus untuk ini, karena pegunungan yang menembus langit adalah urat nadi naga 9 benua. Bahkan pegunungan binatang raksasa benua Green Cloud termasuk dalam kisaran ini. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai Sky Penetrating Ridge. Sky Penetrating Ridge adalah salah satu bagian tertinggi kota Chaos, bahkan mungkin salah satu bagian tertinggi dari seluruh Pegunungan Penetrasi Langit, menembus melalui awan dan bahkan lebih jauh. Langit pada dasarnya tidak terbatas, dan ini dengan tepat menunjukkan ketinggian dari monstrositas ini. Sudah ada banyak orang di sana, dengan sebuah desa di kaki gunung. Namun, orang-orang yang tinggal di sana bukanlah manusia biasa, tetapi penduduk lokal desa Penetrasi Langit. Desa itu sendiri tidak bisa menampung terlalu banyak, sehingga kebanyakan dari mereka harus mendirikan tenda. Ini terutama untuk mengisi kembali makanan. King Sui dan teman-temannya menjadi pusat perhatian karena ada beberapa wanita yang sangat cantik di dalamnya, benar-benar menghilangkan kehadiran orang lain. Wanita cantik seperti yang menemani King Sui bisa membawa masalah di kota Chaos. Semua mata tertuju pada wanita. Aku ingin yang berkemeja putih salju. Sebuah suara terdengar saat seorang pria berdiri dan mulai melihat sekeliling. Kalau begitu aku akan mendapatkan yang lainnya. Pria paruh baya lainnya menindaklanjuti dan berkata, karena kakak menginginkan keduanya, aku akan mendapatkan wanita muda itu. Hanya satu, seorang pria dewasa, jahat, namun menawan tertawa. King Sui tetap diam. Dia tahu bahwa kota Chaos akan berantakan, tanpa aturan yang tepat. Merampok dan mencuri adalah hal yang normal, dan sepertinya para wanitanya sudah terbagi di antara orang-orang paruh baya dan tua ini. Mereka melakukannya dengan sangat cepat dan alami, seolah-olah itu hak mereka, sementara yang lain hanya bisa menatap dengan iri. King Sui tidak menanggapi atau bereaksi. Orang-orang di sampingnya secara alami tetap diam, seolah-olah mereka tidak menyadari orang-orang di sekitarnya membicarakan mereka, dan melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Namun, King Sui telah membawa kekuatannya ke puncaknya. Beberapa hal hanya bisa dikomunikasikan melalui tinju dan darah. King Sui tetap diam, jadi orang-orang itu tidak mengganggunya, bahkan tidak merasa aneh bahwa dia tidak bereaksi. Orang-orang ini akan menjadi tiran absolut di domain Raja Iblis. Mereka tidak peduli tentang kekuatan lokal manapun. Beberapa wanita ini sangat cantik. Kami adalah Five Chaos Dragons. Bolehkah kami mendapat kehormatan untuk mengundang Anda minum? Mereka berlima berjalan menuju King Sui. Banyak orang yang memperhatikan perkembangan ini. Pria berotot itu adalah Bei Tai Sipan. Yang lainnya adalah Liang Long, sedangkan pria yang anggun dan menawan adalah Bai Run Sui, seorang pria dengan nama yang terdengar sangat feminim. Salah satu dari dua laki-laki tua dipanggil Zhao Wu dan laki-laki tertua dan paling jelek dipanggil Echong. Mereka berlima adalah Five Chaos Dragons, yang merupakan nama panggilan mereka di kota Chaos, yang berasal dari 5 kekuatan berbeda. Bei Tai Sipan adalah putra penguasa kota. Dia sangat kuat tetapi sombong sebagai pemimpin di antara 5 orang. Tuan kota-kota Chaos sangat misterius. Dikatakan bahwa dia bukan dari domain Raja Iblis, tetapi dari 2 domain lainnya di 3 wilayah tengah, meskipun tidak ada bukti konkret yang mendukung itu. Meski begitu, akarnya tertanam kuat di kota Chaos, membangun klan yang kuat di sini. 5 naga kekacauan. Apa itu? King Sui bertanya pada saat ini. King Sui bingung.
Tiga dari pria ini tampak jauh lebih muda daripada yang lain meskipun tampak setengah baya dan dua lainnya tampak seperti pria tua. Mungkin mereka menua lebih cepat. Wow, sungguh biadab. Pendatang, kami akan memberi Anda kompensasi untuk kelima wanita ini, tapi sepertinya kami bisa menghemat ini. Anda harus memahami beberapa hal tentang datang ke kota Chaos. Tai Sipan tersenyum, berbicara dengan tenang tapi kejam, membuat orang lain terkesan lelah. Saya sangat bingung. Bagaimana mungkin kalian semua masih hidup meski begitu gila dan tak terkendali? King Sui dengan sengaja memilih kata-katanya. Ini membuat Five Chaos Dragons mengerutkan kening. Meskipun mereka sombong, mereka bukanlah orang bodoh. Mampu membawa wanita cantik seperti itu ke kota Chaos sambil tetap tenang ini berarti dia mungkin memiliki sesuatu untuk diandalkan. Ini juga mengejutkan mereka, karena mereka tidak takut pada siapapun di kota Chaos, namun, perilaku King Sui berlawanan dengan apa yang mereka harapkan. Mereka segera menyadari bahwa King Sui hanyalah seorang pemuda. Mungkin ketidaktahuan yang memicu kesombongan ini. Baiklah, biarkan aku membantumu karena kamu sangat ingin mati. Orang tua paling jelek, Echong, langsung menuju King Sui dan menangkap King Sui dengan tangan coklatnya. Lengan naga hitam. King Sui melihat lengan yang baru saja menangkapnya. Itu kuat dan sekuat batang pohon. Namun, senjata tajam mulai muncul dari ujung jari dan langsung menuju tenggorokannya dengan kecepatan yang aneh. Langkah pertama sudah merupakan langkah yang mematikan. Transposisi bintang. King Sui tidak memiliki perasaan yang baik terhadap orang-orang ini, dan pria ini telah menembakkan racun ke arahnya. Sekarang dengan kekuatan untuk menyerang bahkan bintang-bintang, selama dia tidak melarikan diri dari daerah tersebut, King Sui langsung menggunakan pertempuran untuk bergerak. Retak, cahaya seputih salju menyala dan langsung mengenai Ezong. Semua orang kaget menyaksikan bagaimana kilatan cahaya telah menghilangkan tubuh Ezong, membuatnya tampak seperti menghilang. Orang-orang ini tidak terlalu buruk, dan bahkan bisa dianggap tangguh. Hanya satu tingkat di bawah Kaisar Air. Namun, mereka tidak berada di puncak kota Chaos. Tai Sipan memandang King Sui dengan alis berkerut. Dia tidak merasakan sakit terhadap kematian Ezong. Meskipun mereka disebut Five Chaos Dragons, mereka tidak memiliki ikatan persaudaraan tetapi hanya sekelompok teman dengan kebiasaan buruk, masing-masing dengan tujuan dan pendukung yang sama, terutama di kota Chaos ini. King Sui bertindak seolah-olah apa yang baru saja dia lakukan tidak penting. Dia mengarahkan pandangannya ke pria tua berikutnya. Rasanya seperti sedang melihat sampah. Semakin tua orang tersebut, semakin dia merasa jijik. Belum lagi bagaimana kedua lelaki tua itu menjadi yang lebih lemah. Zhao Wu mulai gemetar saat King Sui menatapnya. Sisanya tidak terlihat senang karena King Sui berhasil membunuh Ezongin sedetik yang lalu, yang memukul mereka dengan keras. Bukankah kamu dengan senang hati berbicara beberapa saat yang lalu? Apa yang terjadi? King Sui berkata sambil tertawa. Transposisi stellar membutuhkan waktu untuk mengisi ulang. Lebih baik mengulur waktu untuk menggunakan stellar transposition dan dengan mudah menyelesaikan masalah, sambil memaksa musuh untuk tunduk. Bolehkah saya tahu siapa Anda, Tuan? Tidakkah menurutmu kamu terlalu bertangan berat? Tai Sipan adalah kepala dari 5 naga kekacauan jadi wajar baginya untuk berdiri dan berbicara. Siapa saya? Saya hanyalah orang biasa yang ada di sini bersama teman-teman saya untuk menjelajahi reruntuhan. Kau bajingan yang baru saja memeriksa wanitaku. Sungguh, seseorang akan mati hanya dengan memintanya. King Sui menatap Tai Sipan dan berkata dengan tenang. Dia terdengar seolah-olah sedang bercanda tetapi 5 atau 4 naga kekacauan sekarang, semuanya merasa tidak nyaman. Kerusakan yang telah dilakukan King Sui tidak terduga. Mereka semua takut menghilang dari dunia ini. Kamu sudah membunuh seseorang. Karena Anda berada di sini untuk reruntuhan mistis seperti orang lain, mengapa tidak mengesampingkan masalah ini dulu? Itu salah kami sekarang tapi kami tidak menyakitimu. Kau sudah membunuh seseorang jadi bisakah kita meletakkan ini untuk istirahat?
Tai Sipan berkata dengan patuh. Dia terdengar sangat patuh, tetapi semua 4 naga kekacauan berharap King Sui bisa setuju. Mereka sama sekali tidak ingin mati. Bahkan jika mereka bisa bergabung dan menyerang King Sui, mereka tidak berani mengambil risiko semuanya. Kemungkinan kematian terlalu tinggi. King Sui, mari kita lupakan saja. Kami datang ke sini untuk keajaiban. Tidak perlu bagi kita untuk menimbulkan begitu banyak masalah, bukan? Nalan King akhirnya berbicara. Mereka adalah beberapa kekuatan terkuat di kota Chaos. Aku telah membunuh salah satu dari mereka hari ini, jadi mereka pasti akan menyimpan dendam padaku dan membawa lebih banyak orang untuk menyerang kita lain kali. Segalanya akan menjadi lebih merepotkan. King Sui mengerutkan kening. Mungkin masih ada masalah, tapi pasti akan menjadi lebih buruk jika kamu membunuh mereka semua sekarang. City Lord of Chaos City adalah orang yang sangat misterius. Anda pasti akan berada dalam air panas jika Anda membunuh putranya. Mengapa tidak mengeluarkan peringatan yang mengatakan bahwa Anda akan membunuh mereka saat hal seperti ini terjadi lagi? Kata Nalan King. Baiklah, kami akan melakukannya. King Sui tertawa. Kamu mendengarnya. Jika saya bertemu dengan kalian atau kalian membawa lebih banyak orang yang berhubungan dengan kalian, saya tidak akan ragu untuk membunuh kalian semua. Membunuh Anda semudah membalik telapak tangan. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. King Sui mengancam 4 naga kekacauan. Tai Sipan menghela nafas lega, berkata, jangan khawatir. Kami tidak akan muncul di hadapanmu lagi. King Sui melambaikan tangannya. Tidak masalah baginya jika mereka jujur. Dia bersungguh-sungguh dengan semua yang dia katakan, dan tanpa bujukan Nalan King sekarang, semua orang ini akan terbunuh sekarang untuk mencegah masalah lebih lanjut. King Sui sangat percaya diri dan tidak khawatir. Meskipun Nalan King sudah menyuruhnya untuk melepaskannya, dia punya alasan lain. Jika Tuan Kota benar-benar kuat, maka ini akan menjadi hutang yang hanya dibayar dengan darah. Orang-orang di sekitar juga terkejut, melihat pemuda baru di kota Chaos ini dengan mudah menekan 5 naga kekacauan. Dia bahkan membunuh salah satu dari mereka dan memaksa yang lainnya untuk meminta belas kasihan. Itu hanya tindakan putus asa. Kehilangan muka karena sujud bisa dibayar kembali. Jika tidak, mereka bahkan tidak akan bertahan. Seseorang yang tampaknya memahami beberapa dari mereka dengan baik berkata, tapi bukankah pemuda itu mengatakan bahwa dia akan membunuh mereka saat dia melihat mereka lagi? Seseorang menjawab, haha, mereka tidak akan pernah menganggap serius kata-kata orang lain. Mereka hanya membungkuk karena tidak punya pilihan. Jika mereka bisa, mereka akan memotongnya menjadi jutaan keping sekarang. Apa yang Anda katakan tentang taruhan itu? Pria yang sama yang baru saja berbicara tertawa. Tidak apa-apa. Aku tidak akan bertaruh melawanmu. Mari kita tunggu dan lihat saja. Perasaan spiritual King Sui sangat tajam dan dia bisa mendengarkan semua gumaman. Dia tidak terkejut atau khawatir. Para dandis fokus dengan mata mereka di atas kepala mereka tidak akan menganggapnya serius. King Sui, jangan sembrono. Fakta bahwa Chaos City terus ada menunjukkan bahwa kota itu unik di 3 wilayah tengah. Kita harus melangkah dengan hati-hati. Nalan King tampak khawatir. Jangan khawatir. Setidaknya kami memiliki beberapa keterampilan bertahan hidup, jadi santai saja. King Sui menghibur Nalan King. Nalan King memikirkan semua jenis keterampilan yang dimiliki King Sui dan merasa terhibur. Mungkin dia terlalu memikirkan ini. King Sui akan menjadi eksistensi puncak di sini, atau bahkan mungkin menekan orang-orang pada level itu. King Sui, lihat ke sana, mereka adalah orang-orang dari negara api, kata Nalan King sambil menunjuk ke arah tertentu. King Sui memindai melalui mereka. Hanya ada 20-30 orang, bukan jumlah yang besar. Ada pria tua, paruh baya, dan muda, semuanya cukup kuat tetapi tidak ada yang setingkat Kaisar Air. King Sui tampaknya berada pada level yang sama dengan Kaisar Air, tetapi dengan teknik uniknya, dia dapat dengan mudah mengalahkan, jika tidak langsung membunuh karakter level itu.
King Sui mulai melihat-lihat orang-orang dari negara api dan memperhatikan bahwa sekelompok orang juga melihat orang-orang di sekitarnya. Dia segera mengkonfirmasi bahwa orang-orang itu berasal dari gerbang iblis. Para ahli dewa pertempuran dan gerbang iblis memiliki aura unik yang membuat mereka mudah dibedakan, dengan asumsi kekuatan mereka serupa. King Sui pada dasarnya dapat memastikan bahwa penjelajahan reruntuhan di kota Chaos ini sama sekali tidak tenang dan damai. Baiklah, semuanya bisa masuk sekarang. Saya berharap semua orang bisa mengesampingkan perbedaan mereka. Ini akan menjadi sangat berbahaya di dalam dan kami membutuhkan semua orang untuk bekerja sama untuk keluar dengan selamat. Kita harus menemukan harta karun dulu. Akan ada banyak waktu untuk menyelesaikan perbedaan setelah kita pergi. Sebuah suara maskulin terdengar di seluruh area. Itu adalah Priest Purewut. Seseorang berseru. Siapa itu? Seseorang langsung bertanya. Apakah kamu bahkan dari kota Chaos? Bagaimana Anda tidak tahu siapa itu? Pria itu memandang orang yang bertanya itu dengan terkejut. Priest Purewut adalah entitas yang sangat misterius dan kuat. Bahkan penguasa kota masih harus memberinya wajah. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, tapi dia telah mendirikan sebuah kuil di sini. Ia dikenal karena keterampilan medisnya dan membantu banyak orang yang membutuhkan bantuan tanpa menerima uang dari mereka. Dia sangat populer di daerah itu dan memiliki reputasi yang bagus. Seorang lainnya berbicara dan menjelaskan. Mengejutkan melihat bahkan Priest Purewut ada di sini. Dikatakan bahwa Priest Purewut juga membutuhkan sesuatu dari Divine Area, jadi dia akan pergi saat ini juga. Rupanya, setiap orang harus mengikuti perintahnya. Priest Purewut memang memiliki prestasi itu. King Sui secara alami akan mengawasi pendeta yang tampak paruh baya ini. Cambangnya sudah memutih tapi matanya tetap jernih dan jernih. Dia terlihat sangat biasa-biasa saja, dengan aura heroik yang memberinya rasa dapat dipercaya. Priest Purewut memimpin kelompok itu ke punggungan penetrasi langit dan orang-orang di belakangnya mulai mengikutinya. Mereka ingin datang ke area dewa untuk mencoba peruntungan dan mungkin mendapatkan emas. Menemukan reruntuhan mistis sama saja dengan membukanya dan harta akan menjadi milik mereka yang memiliki kekuatan. Area ilahi pada akhirnya akan runtuh, menjadi lokasi biasa, hanya berfungsi sebagai pelajaran dari masa lalu. King Sui dan teman-temannya juga mengikuti, menghadapi batas dunia segera setelah itu. Nama area ilahi sangat dalam. Nama itu akan dikaitkan dengan menemukan jejak ketuhanan atau tempat di mana keberadaan ilahi pernah hidup. Akan ada banyak item untuk dikumpulkan. Namun, ada juga tempat-tempat yang tampak seperti area dewa tetapi sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Ini bukan pertama kalinya King Sui melewati batas yang sama sehingga dia tidak merasakan sihir tertentu di udara. Rasanya seperti melewati tirai air. Tidak ada perasaan khusus. Atmosfernya dipenuhi dengan ki spiritual, memberikan viskositas yang kental, lebih biru dari langit. Terlepas dari suasananya yang berbeda, yang lainnya hampir sama. Ada monster iblis dan racun di sekitar. Kita mungkin akan mengalami gelombang binatang jika kita tidak beruntung, kata Priest Purewut. Cukup banyak orang yang merasa kakinya terlipat di bawahnya setelah mendengar ungkapan Bistide. Gelombang binatang buas mampu menghalangi matahari, membuat penerbangan tidak berguna. Tidak mungkin melarikan diri dalam kondisi seperti itu. Binatang buas yang kuat akan mengikuti bagian belakang arus, membuatnya menjadi aliran tanpa akhir yang bisa menenggelamkan siapapun. Priest Purewut pernah ke sini sebelumnya. Mari kita ikuti dia dan lakukan apa yang dia perintahkan untuk mencegah jalan memutar yang tidak perlu, kata seseorang segera. Kita harus mendengarkan Priest Purewut secara alami. Siapapun yang tidak mau bisa bergerak lebih dulu. Tidak ada yang menunjukkan indikasi melakukan hal seperti itu, mengingat ada keamanan dalam jumlah, terutama di tempat asing. Ini seperti perbedaan antara bertemu beruang sendirian dan dengan kelompok. Dengan kelompok, ada peluang bagus untuk bertahan hidup. Sekelompok orang mengikuti di belakang Priest Purewut saat mereka memasuki area Divine. Itu seperti dataran datar dengan sedikit hutan yang jelas.
Namun, ada beberapa pohon besar yang tersebar di seluruh wilayah sementara dataran itu sendiri dihuni oleh rumput yang menjulang setinggi lutut. Tidak ada gunung besar, hanya beberapa celah dan puncak yang tergeletak di sekitarnya. Ada lembah pegunungan di depan yang harus kami lewati, kira-kira sedalam 100 meter. Ada 2 macan tutul topas biru kuno yang sangat kuat di dalamnya. Aku tidak tahu apakah ada harta karun, tapi karena mereka adalah binatang buas kuno yang berdarah murni, pasti ada sesuatu di bawah sana. Namun, ketahuilah bahwa keduanya masih sangat kuat. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk mengalami jantung berdebar-debar dan merasakan hawa dingin naik dari telapak kaki mereka setelah mendengar apa yang dikatakan oleh pendeta Purewut tentang macan tutul topas biru kuno. Binatang buas kuno ini adalah mesin pembunuh. Di depan mereka, tidak ada harapan untuk melarikan diri. Tidak ada yang ingin bertemu dengan mereka, tetapi keserakahan adalah sifat dasar manusia, dan imbalan datang seiring dengan risiko. Tidak akan ada hadiah tanpa resiko. Namun, ketika King Sui mendengar tentang macan tutul topas biru kuno, matanya bersinar. Dia benar-benar ingin bertemu dengan beberapa binatang buas kuno berdarah murni untuk membuat pil penguat darah. Itu bisa digunakan untuk memperkuat garis keturunan binatang buasnya, mengubahnya menjadi binatang iblis yang benar-benar menakutkan. Dia sedikit bersemangat, tetapi melihat begitu banyak orang di sekitarnya, jika pendeta ini memimpin semua orang untuk membunuh 2 macan tutul topas biru kuno ini nanti, mungkin tidak akan ada yang tersisa untuknya. Bagaimanapun, setiap bagian dari binatang ini bisa dianggap sebagai harta karun. Tepat ketika King Sui memikirkan hal ini, sekelompok orang telah bergerak maju. 1/5 memilih untuk tetap tinggal saat menghadapi bahaya, lebih memilih hidup mereka daripada harta yang mungkin tidak bisa mereka nikmati. Segera, lembah itu terlihat. Itu 100 meter jauhnya. Bahkan mungkin tidak bisa disebut lembah tapi lebih seperti cekungan besar dengan sekelompok gunung kecil di dalamnya, semuanya tingginya kurang dari 100 meter. Cekungan ini sangat besar, dengan hutan dan sungai tak berujung terlihat. Berjalan ke dalam, King Sui mengambil beberapa waktu untuk merasakan daerah itu tetapi tidak mendeteksi tanda-tanda bahaya, dan dengan cepat memahami alasannya. Sebagai penguasa lembah, macan tutul topas biru kuno mungkin lebih dalam. Meskipun semua orang mengikuti Priest Purewut, setiap orang memiliki lingkaran mereka sendiri, dan tidak benar-benar mempercayai orang lain. Ada banyak gua di depan, mungkin dipenuhi dengan harta karun. Mari kita lihat, seperti yang dikatakan oleh Priest Purewut, ada banyak gua di bebatuan raksasa, beberapa bahkan dengan jendela. Yang jelas, bebatuan tersebut adalah kawasan pemukiman. Apakah akan ada bahaya di dalam? Seseorang dengan hati-hati berkata, itu bukanlah macan tutul topas biru kuno, apapun yang terjadi. Ayo cepat, jika kita terlalu lambat, tidak akan ada yang tersisa untuk kita. Banyak orang mulai bergerak dan karena ada banyak gua, mungkin ditinggalkan oleh suatu organisasi, mengenai partai besar, semua orang berpencar untuk menemukan gua mereka sendiri. Beberapa bahkan memperebutkan gua. King Sui menggelengkan kepalanya karena kecewa. Belum ada penemuan apapun, dan keserakahan telah menyebabkan pertempuran terjadi. Kelompok King Sui perlahan berjalan ke gua acak di dekatnya. Maaf, gua ini kebetulan mengganggu minat kami, sebuah suara terdengar. King Sui berbalik dan hanya berkata, bahkan kamu bisa mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu, ya. Hanya setelah berbicara dia melihat pria paruh baya dengan penampilan polos. Satu-satunya hal penting tentang dia adalah tangannya dengan jari tengah yang sangat panjang. Panjangnya 2 kali lipat dari jari-jarinya yang lain, dengan kilatan keemasan samar yang tampaknya membawa kekuatan misterius. Raja Iblis Burung Jari Emas. King Sui tidak menyangka keberadaan ini ada di sini. Meskipun namanya terdengar kasar, lawannya adalah Demon King Inheritor yang berasal dari gerbang iblis negara api. Dengan bantuan ingatan warisan, dia samar-samar ingat bahwa Raja Iblis Burung Emas ini benar-benar berbahaya.
Dia adalah salah satu yang terkuat dalam hal kekuatan bertarung dengan tingkat kekuatan yang sama. Raja Iblis Burung Emas sedikit terkejut dengan retorika sengit King Sui, tetapi dia masih berkata, "Saya akan menyarankan Anda untuk pergi, kalau tidak kami tidak dapat menjamin keselamatan Anda." Hao Tian berdiri di samping, berkata sambil tertawa, "Saya telah melihat orang-orang muda sebodoh ini, tapi saya tidak pernah menyangka Foggy tua menjadi sebodoh ini juga." Betapa menyedihkan. Hao Tian suka berdebat dengan orang lain. Melihat bahwa King Sui sudah membuat bola bergulir, dan mendengar komentar konyol yang dibuat oleh Raja Iblis Burung Emas ini, dia tidak bisa menahan diri. Kali ini wajahnya menjadi hitam, saat dia menatap dengan marah ke Hao Tian. Dia bahkan tidak setua itu. Kapan dia menjadi Foggy tua? Kakak, jangan buang waktu bicara. Ayo bunuh saja mereka. Kita harus menyingkirkan mereka. Jadi sebaiknya kita melakukannya lebih awal. Seorang pria yang lebih muda di belakang Raja Iblis Goldfinger Fall angkat bicara. King Sui sudah menyiapkan segalanya. Karena kedua belah pihak memiliki perbedaan yang tidak dapat didamaikan, tidak perlu mempertimbangkan kembali. Dia hanya tersenyum pada Raja Iblis dan berkata, "Berhentilah ragu-ragu. Bolehkah kita?" Meskipun mereka bertengkar, masih ada jarak di antara mereka sehingga King Sui tidak bergerak. Jika kedua belah pihak sedikit lebih dekat, King Sui tidak akan ragu untuk menggunakan transposisi stellar untuk langsung menyerang darah pertama. Melihat ekspresi percaya diri King Sui, Raja Iblis tidak dapat memahami sumber kepercayaannya, meskipun dia menyadari bahwa ini adalah pemimpin istana Dewa Negara Air. Tepat pada waktu, sebuah suara terdengar, "Semuanya, bisakah kamu meninggalkan beberapa wajah untukku dan mengesampingkan perbedaanmu? Jalan di depan akan berbahaya dan jika kita terus bertengkar seperti ini maka kita tidak bisa maju lagi. Terlebih lagi, saya ragu Anda datang ke sini hanya untuk menyelesaikan keluhan." Priest Purewut berbicara dengan ekspresi hangat, penuh kebenaran dalam suaranya. King Sui memang tidak ada di sini untuk menyelesaikan keluhan. Jadi dia tersenyum pada Priest Purewut dan menjawab, "Salam. Saya tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi orang-orang ini hanya menganggap saya sebagai sasaran empuk. Pendeta, jangan dengarkan omong kosong anak ini. Mereka mengutuk kami tanpa henti. Kami akan mendengarkanmu, tapi kami menemukan gua ini lebih dulu. Saya harap Anda akan memberikannya kepada kami." Raja Iblis Burung Emas Fall berbicara dengan sopan. King Sui menatapnya dan hanya tersenyum, "Kamu sudah sangat tua, namun kamu masih menggunakan metode kekanak-kanakan seperti itu. Apakah menurut Anda pendeta tidak dapat melihat apa yang Anda lakukan, bertindak cerdas, dan sebagainya? Kami hanya akan menyerahkan ini padamu." King Sui telah menggunakan teknik penglihatan surgawinya dan tidak menemukan sesuatu yang mengesankan di dalamnya. Jadi dia menggunakan ini sebagai cara untuk memberikan beberapa wajah kepada Priest Purewut. Raja Iblis Burung Emas benar-benar tidak senang dengan perkembangan ini, saat dia memelototi King Sui dengan marah. "Haha, terima kasih untuk semua atas pengertian Anda." Priest Purewut tertawa bahagia, bahkan berseri-seri pada King Sui. Raja Iblis Jari Emas membawa kelompoknya ke dalam gua batu, tetapi mereka dengan cepat keluar dengan tidak senang karena tidak ada apa-apa di dalamnya. Yang lebih buruk lagi adalah mereka bisa mendengar suara seruan di sekitar mereka. Ada senjata ilahi yang layak di sana. Meski sudah cukup tua, sepertinya sudah lumayan. Dalong menemukan bunga matahari emas berumur 10.000 tahun. Kelompok Baiyong menemukan bahan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan dikatakan bahwa bahkan ada bahan binatang buas kuno berdarah murni di sana. Dengan seruan di sekitar mereka, beberapa kegembiraan, beberapa iri, beberapa kekecewaan, kelompok King Sui telah mencari melalui beberapa gua dengan sedikit minat pada King Sui. Oh, apa itu? King Sui melihat barang yang menarik di salah satu gua yang sudah digeledah. Hal terpenting tentang gua batu ini adalah sudah digeledah oleh orang-orang dari gerbang iblis. Senyum cerah muncul di wajah King Sui saat dia tertawa dan memberitahu Hao Tian dan yang lainnya, "Ayo,
Mari masuk dan lihat. Mungkin penglihatan beberapa orang tidak bagus. King Sui memasukinya dan dia segera memperhatikan sesuatu yang ada tepat di bawah dinding. Banyak orang benar-benar akan menghancurkan beberapa dinding gua, tetapi mereka tidak akan membuang waktu mereka untuk menghancurkan semua dinding jika mereka tidak dapat merasakan aura apapun. Tidak ada kesempatan untuk harta karun muncul. Tapi visi surgawi King Sui luar biasa. Meskipun dia melihat ada sesuatu di bawah tembok, itu tidak memancarkan aura. Harta karun biasanya memiliki aura yang unik, seperti bagaimana harta karun yang paling alami memiliki aura alami di sekitarnya. Boom! King Sui membuat lubang di dinding dan perlahan-lahan mengeluarkan beberapa batu yang pecah. Palung batu bisa dilihat. Palungnya sendiri tidak besar, dengan interior yang bersih. Ini adalah kompartemen rahasia dengan kotak kunci tersembunyi. Itu kuno dengan desain ungu yang indah. Goldfinger dan yang lainnya masih ada dan saat mereka melihat kotak itu, suasana hati mereka langsung turun. Kehilangan sesuatu itu menjengkelkan, belum lagi jika sebenarnya ada barang bagus di dalamnya. Namun, dengan adanya Priest, mereka tidak bisa mengajukan keberatan. Haha, ini benar-benar sesuatu yang bagus. Surga memiliki mata, perampok tidak pernah makmur. Kepada siapa pemiliknya, akhirnya akan pergi. Kenapa kamu pamer sekarang? Ini mungkin hanya menjadi kotak kosong atau popok anak. Jangan perlakukan itu seperti harta karun kalau kamu belum melihat isinya. Seseorang dari gerbang iblis mengejek. Kamu hanya cemburu dan iri, haha. Kemampuan Hao Tian untuk membalas tidak buruk. King Sui mengeluarkan kotak itu dan segera membukanya. Tidak perlu memamerkan harta karun seseorang, tetapi King Sui tahu bahwa objek ini tidak memiliki aura. Bahkan jika itu adalah barang biasa, setidaknya itu akan menghentikan orang untuk terus-menerus cemburu pada mereka. Saat kotak itu terbuka, itu tampak seperti batu biasa seukuran kepalan tangan. Satu-satunya hal yang istimewa tentang itu adalah bahwa itu sama sekali tidak istimewa. Hahaha, semua orang dari gerbang iblis tidak bisa menahan tawa sementara Goldfinger bertanya secara provokatif, harta karun apa ini? Ini adalah batu ajaib, King Sui berkata setelah ragu-ragu. Semua orang tercengang. Ekspresi King Sui barusan menegaskan bahwa itu hanyalah batu. Setidaknya penggunaannya tidak diketahui oleh King Sui. Terus terang, itu adalah batu yang tidak akan diambil orang di tempat lain. Memang, itu benar-benar batu ajaib. Raja Iblis tertawa sambil mengangguk, merasa bahagia di dalam hatinya. Batu ajaib yang nyata. Saya juga punya satu. Lihat bentuknya yang unik. Ini seperti kura-kura. Mengapa kamu tidak membicarakan yang itu dan mengatakan bahwa itu terlihat seperti ayam? Hao Tian tertawa saat dia menunjuk ke arah batu tidak jauh dari sana. Batu berbentuk aneh itu memang tampak seperti ayam. Ekspresi Goldfinger tidak sedap dipandang saat dia melihat Hao Tian. Dia adalah Raja Iblis Burung Emas tetapi selalu menyebut dirinya sebagai elang atau hanya sebagai Raja Iblis Jari Emas, tanpa unggas. Meskipun banyak unggas adalah binatang iblis yang sangat kuat, terlalu memalukan untuk menyebut diri mereka ayam. King Sui, mengabaikan keributan itu, benar-benar bahagia dan bersemangat, karena itu benar-benar batu ajaib. Itu adalah harta mutlak yang disebut batu penyembuhan surga. Jelas, itu tidak bisa benar-benar menyembuhkan surga tetapi bisa membantu pencerahan dalam hal teknik. Ini bisa membawa teknik menantang surga ke tingkat yang lebih tinggi. Bahkan di puncaknya, itu bisa membantu seseorang melangkah lebih tinggi, tetapi tingkat keberhasilannya sekitar 80% atau lebih. Keberadaan batu ini sungguh konyol. Itu terlalu langka, dan hanya sedikit yang pernah mendengarnya. King Sui hanya mengetahuinya karena teknik penglihatan surgawi, tetapi ada buku-buku yang dibuat di zaman kuno yang menyebutnya batu Ascension abadi. Nama itu dengan tepat menggambarkan kekuatan batu penyembuhan surga. Membiarkan seniman bela diri puncak untuk mencapai langkah baru melampaui kesempurnaan adalah perubahan kualitatif yang akan menyebabkan pertumbuhan yang tak terbayangkan dalam seniman bela diri. Inilah asal mula namanya,
dan efeknya membenarkan nama seperti itu. Tapi yang jelas, batu itu hanya berpengaruh pada orang-orang tertentu dan akan sia-sia jika digunakan oleh seseorang yang belum mencapai tingkat kesempurnaan yang tinggi dalam hal keterampilan mereka. Itu juga tidak akan berguna untuk digunakan pada seniman bela diri yang lemah. Selain efek pada skill, batu itu juga bisa membuat peningkatan signifikan pada kultivasi seseorang. Itu bisa memungkinkan seseorang untuk mencapai batas atau melampauinya. Misalnya, jika King Sui ingin menggunakan batu itu untuk masuk ke alam 10 gua, maka itu akan sangat mungkin. Jika dia ingin menggunakannya untuk masuk ke alam 11 gua, maka kemungkinan itu terlalu kecil. King Sui benar-benar ingin menggunakannya untuk menerobos ke 10 gua dan kemudian memasuki alam berikutnya. King Sui kemudian akan menjadi yang terkuat mutlak di 3 wilayah tengah, dengan kualifikasi untuk naik ke 3 wilayah atas. King Sui tetap diam saat dia menyimpan batu penyembuhan surga ketika Priest Purewut tertawa. Tuan King sangat beruntung. King Sui terkejut, apa maksudmu? Anda memiliki kultivasi yang kuat dan banyak wanita cantik di sisi Anda, tetapi yang terpenting, Anda memiliki keberuntungan yang sangat baik. Anda pasti akan menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan suatu hari nanti, kata Priest Purewut sambil tersenyum seolah-olah dia tidak bersungguh-sungguh. King Sui merasakan bahwa Priest Purewut telah berhasil memberitahu bahwa itu adalah batu penyembuhan surga. Dia mulai menjadi lebih waspada, karena pasti ada kebutuhan untuk waspada terhadap orang lain, terutama dengan kultivasi Priest di puncak kota Chaos. Semoga berkahmu membuahkan hasil, King Sui tertawa ringan saat menjawab. Suara yang datang dari orang yang menemukan sesuatu masih bisa didengar. Tentu saja, ada banyak yang memahami prinsip tidak mengungkapkan keuntungan dan harta seseorang, jadi mereka diam-diam mengambil untung. Dinding batu hampir semuanya hancur setelah tindakan King Sui barusan. Bahkan ada orang yang menggali 3 inci ke dalam tanah dan berhasil menemukan banyak harta karun. Mereka yang menemukan sesuatu semua memandang King Sui dengan bersyukur. Seluruh tempat menjadi reruntuhan dalam waktu kurang dari sehari dan orang-orang mulai bergerak maju. Priest Purewut menemukan King Sui dan berbicara kepadanya dengan lugas tidak lama setelah semua orang mulai bergerak. Dia ingin meminta King Sui untuk membantunya mencoba membunuh macan tutul topas biru kuno nanti. King Sui mengangguk, tidak masalah, tapi aku juga punya permintaan balasan. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menyetujuinya. King Sui hanya khawatir tentang bagaimana dia akan mengatakannya, tetapi hal-hal ternyata menguntungkannya. Bukan ide yang buruk untuk membangun persahabatan dengan pendeta. Tentu saja, katakan saja. Saya pasti akan membantu Anda jika saya bisa. Priest Purewut mengangguk. Dia juga ingin menjalin hubungan yang baik dengan King Sui karena dia merasa bahwa King Sui memiliki potensi yang tidak ada habisnya dan pasti akan menjadi lebih tinggi dari yang dia sendiri bisa. Setelah mendengar jawaban Priest Purewut, King Sui tidak ragu-ragu dan berbicara terus terang, saya ingin 2 macan tutul topas biru kuno itu. Macan tutul topas biru kuno adalah binatang kuno sehingga mereka secara alami memiliki banyak harta. Kulit, tulang, dan usus mereka semuanya sangat berharga. Akan sia-sia bagi orang biasa karena mereka tidak dapat menggunakannya. Priest Purewut juga seorang ahli pengobatan. Macan tutul topas biru kuno bukanlah tujuannya untuk datang ke sini, tetapi dia menginginkan sesuatu darinya. Namun, karena King Sui meminta, dia tidak ragu-ragu. Dia menjawab, saya bisa menjanjikan itu tetapi saya khawatir orang lain akan ikut campur nanti. Tentu saja, King Sui mengerti bahwa yang dia maksud adalah gerbang iblis dan tertawa, berkata, itu hanyalah masalah sepele. Selama Anda mengizinkannya, tidak ada orang lain yang akan berani campur tangan. Petik 2. Oke, kita sudah sepakat. Jika kebetulan ada orang yang ingin turun tangan, saya akan membantu Anda untuk bertahan melawan mereka, kata Priest Purewut dengan percaya diri. Hutan. Ada hamparan luas dengan lautan pepohonan di depan mereka. Pepohonan itu sangat besar, setidaknya setinggi 10 meter. Batang pohon tidak lurus tetapi melingkar,
penuh dengan kekuatan, dan memancarkan keabadian. Ada jarak yang cukup jauh antara setiap pohon dan masing-masing pohon itu berbeda. Seperti payung besar, membuatnya sangat menyenangkan dilihat dari jauh. Skenario seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah mereka telah dipangkas sebelumnya. Hati-hati semuanya. Tempat ini disebut hutan kematian. Itu dipenuhi dengan banyak bahaya yang tidak diketahui. Tidak akan terlambat untuk mundur sekarang. Pendeta Purewut memberikan peringatan terakhir kepada orang-orang yang hadir. Cukup banyak orang yang mundur sebelumnya, meskipun ternyata tidak terlalu berbahaya, jadi sangat sedikit orang yang memutuskan untuk mundur kali ini. Namun, kata-kata hutan kematian akhirnya membuat beberapa orang kembali. Meskipun memang ada banyak harta karun di depan, itu terlalu berisiko untuk mempertaruhkan nyawa mereka demi keberuntungan. Seseorang harus bertahan hidup untuk menikmati harta karun itu. Suara geraman. Baru 1 jam berlalu sejak semua orang memasuki hutan ketika seekor laba-laba besar berwarna-warni muncul dari tanah dan menggigit tubuh bagian bawah seorang prajurit. Tidak butuh waktu lama untuk menelan bagian tubuh yang tersisa dan menghilang ke tanah lagi. Orang itu hanya berhasil memekik sekali sepanjang waktu, tetapi banyak orang di sekitarnya masih berhasil menangkapnya. Itu adalah tarantula terestrial. Banyak orang mulai berkeringat. Tarantula terestrial berukuran sekitar 10 meter, dengan racunnya sendiri, dapat dengan bebas melakukan perjalanan di bawah tanah, dan bahkan menyembunyikan keberadaan mereka dengan sempurna. Mereka ahli dalam menyergap orang lemah. Saya keluar. Tidak mungkin tinggal di tempat berdarah ini. Lebih dari 10 orang telah disergap oleh laba-laba dalam 3 jam. Tempat ini sepertinya adalah wilayah terestrial tarantulas. Sekarang, seseorang tidak dapat mentolerirnya dan ingin mundur. Sentimen ini mendapat penegasan luas. Orang-orang ini pada awalnya berada di sini untuk mencoba dan mengambil keuntungan dari krisis apapun untuk keuntungan pribadi. Tetapi mereka segera menyadari bahwa mereka adalah yang paling rentan di sini, dan menjadi korban laba-laba yang dibawa pergi. Priest Purewut tidak menentang tapi malah mengangguk dan berkata, siapapun bisa mundur kapan saja. Sekelompok orang memulai perjalanan pulang mereka. Keamanan masih menjadi pertanyaan, tetapi peluang mereka masih jauh lebih baik daripada jika mereka melanjutkan. Orang-orang ini mulai iri pada mereka yang pergi lebih awal. Hari sudah gelap, semua orang bisa istirahat di sini. Mari mengisi ulang energi untuk 1 malam dan melanjutkan perjalanan besok, kata Priest Purewut kepada semua orang saat dia melihat ke langit. Mereka berjalan ke lereng yang relatif tinggi yang dipenuhi bebatuan yang sangat keras. Tidak ada pohon di sekitar area tersebut, memungkinkan untuk garis pandang yang lebih luas. Kelompok Istana Ilahi mendirikan tenda dan formasi dasar. Selalu berhati-hati untuk melindungi diri dari orang lain. Nalan King selalu bersama orang-orang dari negara air. Ini bukan waktu yang tepat untuk mengembangkan hubungan apapun dengannya, terutama karena Shen Huang dan Bei Huang Fan bersamanya. Meskipun kedua wanita itu tidak membatasi King Sui dengan cara apapun, King Sui masih belum mencapai tahap di mana dia berani merayu wanita lain di depan mereka. Tempat ini membuatku tidak nyaman, Shen Huang melihat sekeliling sebelum berkata kepada King Sui. Bahaya ada di bawah kaki kita. Ini adalah binatang kuno yang sah, Raja Tarantula Darat Kuno, kata King Sui sambil tertawa. Karena kamu sudah tahu, kenapa kamu tidak memberi tahu kami? Bei Huang Fan melirik King Sui dan bertanya. Penampilannya yang menawan masih sangat menggoda. Itu karena aku tidak punya waktu untuk mengatakannya. King Sui menarik kedua wanita itu saat mereka menuju ke puncak gunung. Apakah kamu mencoba mencari Raja Tarantula? Shen Huang memandang King Sui dan bertanya. Ya, apakah kamu takut? King Sui memegang tangannya dengan lembut dengan kekuatan. Mengapa saya harus menjadi? Tidak ada yang perlu ditakutkan dengan Anda di sisi kami. Shen Huang tertawa dan berkata. Ketiganya telah mengembangkan hubungan yang begitu harmonis hingga ketiganya sangat nyaman satu sama lain. Namun,
King Sui tidak akan berani mencoba dan meminta keduanya melayaninya sekaligus. Ini hanyalah langkah yang tidak berani dia ambil. Masih ada waktu yang lama. Selain itu, ini sudah merupakan posisi yang membuat iri. Gua batu. Mereka bertiga mencapai sisi lain lereng dan menemukan gua batu raksasa. Gua batu itu miring ke arah tanah. Gua itu mudah untuk dilihat jika tidak diperhatikan. Ujung gua tidak bisa dilihat bahkan dengan penglihatan King Sui. Ada beberapa gelombang udara dingin yang terasa atau bahkan suara mengunyah tulang yang sesekali terdengar dari luar gua. Suaranya bisa sangat menusuk, terutama di lingkungan yang sepi di belakang bukit. Apakah kita masuk atau memancingnya? Bei Huang Fan melihat ke pintu masuk gua. Ayo masuk. Membujuknya keluar dan mengkhawatirkan orang lain bisa menimbulkan masalah. Aku membutuhkan binatang purba sekarang juga, kata King Sui setelah memikirkannya. Kedua wanita itu mengikuti King Sui ke dalam gua. Mereka baru menyadari besarnya gua saat memasuki dan berjalan selama lebih dari 100 meter. Dindingnya seluruhnya terbuat dari batu, berkilau dan memantulkan cahaya, tapi dengan bau busuk yang sedikit menyengat. Kedua wanita itu juga adalah pembudidaya yang kuat. Meskipun lingkungannya tidak bagus, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Bau itu semakin pekat. Itu adalah bau darah dan daging yang membusuk. Seseorang sudah bisa secara samar-samar merasakan atmosfer yang mengancam dan mendengar suara tajam dari tulang yang dihancurkan. Zizi, jeritan tajam menggema, dan bahkan dinding yang sangat keras mulai bergetar dan berubah menjadi bubuk. Itu seperti gelombang ombak yang tak berujung, menembus telinga. Pembudidaya yang lebih lemah akan mendapati diri mereka mengeluarkan darah dari lubang mereka, karena bahkan menutup telinga Anda tidak akan membantu. Kedua wanita itu cukup kuat, tetapi King Sui masih memimpin. Dia menerapkan semua keterampilannya dan menggunakan tungku pemurnian setan primordial. Tungku pemurnian setan primordial seperti mangkuk kecil di tangan King Sui, indah dan kuno, dengan gelombang energi yang memuntahkan keluar. Tungku adalah pencegah yang kuat melawan binatang iblis manapun. Meskipun itu tidak bisa benar-benar melemahkan lawan, itu benar-benar bisa menakuti binatang sampai mati. Ini adalah efek alami pada binatang iblis. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.